Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yogi Nur Fauji. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kiasan dasar dalam gerakan pramuka. Kiasan dasar ini merupakan gambaran atau keadaan yang menghiaskan dan melatar belakangi suatu kegiatan melalui dasar-dasar pemikiran mendalam yang diambil dari nilai-nilai budaya bangsa dan perjuangan gerakan pramuka Indonesia. Tujuan kiasan dasar kepramukaan ini digunakan sebagai latar belakang suatu kegiatan kepramukaan sehingga memberikan gambaran yang mengesankan bagi peserta didik agar isi latihan bisa dipahami dengan seksama dan mendalam. Nah, kiasan dasar kepramukaan ini bersumber pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan budaya bangsa Indonesia. Jadi nanti mengkiaskan dari tiap golongan, dari mulai siaga sampai pandega, nanti akan suatu mengkiaskan dari sejarah perjuangan bangsa dan sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu pramuka usia 7 tahun sampai 10 tahun dikenal atau disebut dengan siaga. Nah, ini dikiaskan untuk mensiagakan perjuangan bangsa, ya, melambangkan pergerakan nasional Budi Utomo, ya. Jadi ini sebelum kemerdekaan, ya. Jadi ini mensiaga perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Di sini ada 3 tingkatan, ada mula, bantu, dan tata. Tanda tingkatan ini adalah bunga kelapa yang baru akan mekar atau mengkiaskan calon tunas bangsa. Calon, ya, masih tunas. Calon tunas. Berikutnya pramuka usia 11 tahun sampai 15 tahun, ya, disebut penggalang, ya. Di sini dikiaskan menggalang persatuan bangsa. Ini untuk dikiaskan menggalang persatuan bangsa tahun 1928 yang dikenal yaitu Sumpah Pemuda. Jadi untuk menggalang itu yang menyatukan seluruh pemuda di Indonesia. Di sini ada tingkatannya ramu, rakit, dan terang. Tanda tingkatan bunga yang sudah mekar di sini menghiaskan keceriaan calon tunas muda. Berikutnya lebih tinggi lagi yaitu pramuka usia 16 tahun sampai 20 tahun atau disebut dengan penegak, ya, menegakkan NKRI 17 Agustus 1945, ya, menegakkan kemerdekaan. Berarti hari kemerdekaan tadi sebelum waktu kemerdekaan yaitu dikiaskan, ya, untuk penegak itu dikiaskan menegakkan kemerdekaan NKRI 17 Agustus 45, ya. Di sini ada tanda jabatan penegak dan pandega sudah berupa tunas kelapa atau benih jadi, ya. Di sini tidak lagi diletakkan di lengan tetapi di pundak, ya, biasanya di pundak. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diembannya harus disangga dengan segenap kemampuannya, harus dipertahankan, harus ditegakkan. Berikutnya ada pramuka usia 21 tahun sampai 25 tahun disebut pandega. Ini mengkiaskan mengisi atau mandegani, ya, menjaga pembangunan pasca kemerdekaan. Jadi yang mengisi kemerdekaan itu dengan hal yang positif, ya, pembangunan di berbagai bidang, ya, setelah kemerdekaan.
Pramuka siaga ini terdiri dari kelompok kecil anak siaga ya, berjumlah 5-10 orang, disebut baru atau tempat berjaga atau rumpun bambu ya. Diartikan ini sebagai tempat persatuan kecil atau sumber senjata yang dulu ya, waktu sebelum kemerdekaan ini berupa bambu runcing ya dalam perjuangan. Kumpulan barung 2 sampai dengan 4 barung ya, ini disebut perindukan, artinya rumah besar, tempat anak-anak bernaung atau menginduk. Pramuka penggalang, ini kelompok kecil anggota penggalang itu 5 sampai dengan 10 orang ya, disebut regu. Ya, di sini artinya gardu, tempat berjaga ya. Bisa pos yang sekarang itu misal pos ronda ya, seperti itu kan. Kelompok regu ya 2 sampai 4 regu ya, disebut pasukan, sukuan ya, tempat suku berkumpul atau satu kelompok prajurit ya, tempat satu untuk berkumpul. Ada satuan pramuka penegak, ini kumpulan dari 3 sampai 10 orang ya. Penegak disebut sangga ya, rumah kecil untuk menggarap sawah atau ladang ya. Ambalan ini terdiri dari 2 atau 4 sangga, tempat kegiatan yang hidup, dinamis dan berulang ya. Satuan pramuka pandega yaitu ada reka ya, di sini dikiaskan tempat anak muda berkreasi ya. Racana ini sih ya dikiaskan sebagai pondasi atau alas tiang, umpak atap. Penggunaan kiasan dasar sebagai salah satu untuk terpadu dalam kepramukaan ini dimaksudkan untuk yang pertama mengembangkan imajinasi peserta didik, yang kedua mendorong kreativitas dan keikutsertaannya dalam kegiatan, ketiga menggugah semangat kebangsaan, mencintai budaya Nusantara ya. Itu penggunaannya ya, untuk tujuan maksudnya ya, untuk penggunaan yang terpadu dalam kepramukaan. Jadi kiasan dasar juga hendaknya diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik, menantang sesuai dengan minat, kebutuhan, situasi dan kondisi dari peserta didik. Penggunaan kiasan dasar disesuaikan dengan tingkat perkembangan jiwa peserta didik. Contoh kiasan dasar yang pertama siaga. Di sini ada hal-hal yang fantastis ya, jadi keceriaan ya, jadi penuh bermain lah, kesenangan, keceriaan, penuh permainan, seperti itu, fantastis ya. Yang kedua penggalang. Di sini berkaitan dengan kepahlawanan ya, perjuangan. Jadi hal-hal yang bersifat fantastis ini lebih sedikit ya dari siaga. Yang ketiga ada penegak, ini hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan ya, jadi sosial kemasyarakatan. Jadi udah kalau di penegak itu misal ada bencana alam, longsor, banjir dan sebagainya, biasanya ya pramuka biasanya membantu ya, ini khususnya para penegak. Nah terus misal dalam pengaturan lalu lintas dan sebagainya ya, lebih ke masyarakatan. Untuk pandega ini tentang lebih ke simulasi tentang jabatan kepemimpinan, lebih ke ya dilatih untuk menjadi seorang pemimpin ya, pemimpin di manapun ya, di organisasi ya. Jadi ini lebih ke pemimpinan ya. Orang dewasa ini hal-hal yang menyangkut dharma bakti dan semua kiasan bagi penggalang, penegak dan pandega dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.